Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Agung Banyuwangi, para sesepuh, sahabin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja semuanya, peserta pengajian rutin hajah mudah-mudahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan kata yang patut saya sampaikan mengawali pengajian ini kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, umur panjang, sehat walafiat serta kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan kita bermuajahah bersama dalam pengajian rutin pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan amal ibadah yang membawa barokah, membawa manfaat bagi kehidupan kita fitini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari di mana pada hari tersebut matahari bersinar, yaumul jumu'ati, hari Jumat. Karena hari Jumat adalah sebaik-baik hari, amal ibadah yang dilakukan pada hari Jumat, pengajian termasuk amal ibadah, apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada hari Jumat, barokah kemuliaan malam Jumat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini kebetulan juga pada hari Jumat membawa barokah bagi kehidupan kita fitini wa dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana bulan Januari. Oleh karena itu saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Dengan iringan doa mudah-mudahan seluruh yang hadir ini panjang umur, sehat walafiat, tambah iman serta takwanya, istiqomah ibadahnya, dijauhkan dari segala bala serta musibah, selamat dunyone, selamat akhirati. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ada pepatah Arab yang berbunyi as-sinnu yazdadu wal umru yanqusu. As-sinnu yazdadu, tahun demi tahun, yazdadu senantiasa bertambah. Bulan yang lalu tahun 2020, sekarang tahun 2021 bertambah. Wal umru yanqusu, sedang umur kololan panjenengan sedaya para sedherek tampaknya bertambah. Dengan pergantian tahun yang umurnya tadinya 50
bertambah 1 menjadi 51. Dengan bertambahnya tahun, kalau tadinya umur 60 maka menjadi 61. Jadi wal umur kulalan panjenengan sedaya ini ketinggali bertambah. Tapi kalau dilihat dari kontrak kehidupan kulalan panjenengan sedaya tidak bertambah, akan tetapi semakin berkurang. Itu artinya dari hari ke hari perjalanan kehidupan kita adalah perjalanan menuju ke kuburan. Itu artinya pergantian hari demi hari ini adalah perjalanan kehidupan kita menuju ke kematian. Yang sehat walafiat mati, ya basing. Yang sehat walafiat mati, apalagi yang sakit panjenengan tambah mati. Kemarin itu di Gedayunan ada mobil tiba-tiba berhenti, terus kemudian sopirnya keluar. Ketika keluar kemudian tergeletak bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tadinya sehat naik mobil, dia sendiri meninggal dunia mendadak. Yang sehat walafiat mati para jamaah, apalagi yang sakit tambah mati. Hangake pici wis mati. Apa maneh hang sing duwe picis, hangake utangi tambah mati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang gemuk sudah, malah hang gemuk niku gampang loro, gampang mati. Hang kurus-kurus iki malah kadang-kadang insya Allah hing mati-mati. Makanya isen hing lemu, isen yo sing gering. Oleh karena itu insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang takut mati. Apalagi yang berani mati tambah mati. Oleh karena itu sekali lagi para jamaah, manakala kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Panjenengan kepingin gadah mobil, belum tentu apa yang panjenengan inginkan itu kedapatan. Panjenengan kepingin punya rumah yang besar mewah, belum tentu apa yang panjenengan inginkan itu tercapai. Saya kepingin tanya kepada para jamaah, ada di antara para jamaah ini yang kepingin mati? Saya kepingin takon, ono yang kepingin duwe motor, kabeh ngomong kepingin duwe motor. Ono yang kepingin mati? Ngono Pak. Masih isu nabi kok kabeh yang kepingin mati dulur-dulur kula lan panjenengan sedaya iki bakal mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kita datang, tidak sesaat pun kita mampu mengakhirkannya, tidak sesaat pun kita mampu mendahulukannya. Kadung takdiri dina Senin hing mungkin matine dina Selasa. Kadung matine ditakdiri dina Selasa hing mungkin matine dina Senin. Oleh karena itu para bapak dan saudara-saudara, kematian-kematian yang terjadi pada saat ini merupakan peristiwa yang biasa, akan tetapi menjadikan perhatian kita, membuat kita harus betul-betul mempersiapkan diri menuju kematian. Soalnya apa para bapak, para ibu, para saudara hadirin wal hadirat ingkang minulya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngimutaken dhateng kula lan panjenengan sedaya dengan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah 281. Allah berfirman, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian semuanya pada hari
di mana kalian akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari tersebut kita diminta mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan, seluruh amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pundi-pundi amal yang bisa kita jadikan bekal nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula niki pengajian teng ngriko-ngriko. Akan tetapi pengajian di Masjid Baitur Rahman Banyuwangi ini sangat luar biasa. Pengajian rutin yang diselenggarakan Banyuwangi ini mboten enten konsumsine. Enten konsumsine napa mboten? Ndak ada ya. Sangat luar biasa. Kadung nang desa-desa pengajian yang ono konsumsine kok dikikai 3 wulan kukut. 3 wulan kukut. Tapi saya sejak dulu pengajian di Banyuwangi ini sulit ditiru. Alhamdulillah keistiqomahan panjenengan ini insya Allah bisa diteladani, bisa ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Dan mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman yang seperti ini memiliki kegiatan-kegiatan yang istiqomah sehingga jamaahnya menjadi jamaah seluruhnya menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita man balagha arba'ina sanatan walam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahhaz minan nar. Barang siapa yang umurnya sudah mencapai umur 40 tahun, kadang enten tiang hang umur 40 tahun, akan tetapi umur yang dia lalui yang umur 40 tahun itu falam yaglib ghairu ala sarrih, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, falyatajahhaz maq'adahu minan nar, maka silahkan untuk menjadikan dirinya menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu dengan tambahnya usia ini para jamaah hendaklah menginsafkan kepada kita. Dengan tambahnya umur ini hendaknya menyadarkan kepada kita betapa sisa-sisa hidup ini hanya tinggal sebentar untuk menuju kehidupan yang lebih lama, kehidupan yang membutuhkan persiapan-persiapan amal yang banyak, lebih-lebih ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan, menantu baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah urusan melewati kuburan. Sayyidina Utsman salah satu di antara khulafaur rasyidin. Ketika Sayyidina Utsman melewati kuburan, Sayyidina Utsman itu meneteskan air mata. Sayyidina Utsman itu ketika meninggal dunia, ketika beliau membaca Al-Quran, pas ayat waliyatalattaf wala yusyirunna bikum ahada. Setelah meninggal dunia, Sayyidina Utsman itu tidak ada yang ngurus karena situasi politik sangat genting, hingga Sayyidina Utsman tidak terurus mayatnya itu 3 hari 3 malam. Nah, ketika Sayyidina Umar masih hidup, Sayyidina Utsman itu pernah berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan melewati kuburan, Sayyidina Utsman itu menangis. Deras air mata menetes sampai-sampai janggut Sayyidina Utsman itu basah. Oleh karena itu para sahabat yang mengiringi Sayyidina Utsman pada tanya, Sayyidina Utsman, panjenengan ini mendengar cerita neraka, panjenengan tidak menangis. Tapi ketika sampean, kata sahabat-sahabat, melewati kuburan, sampean senantiasa menangis. Tanya sahabat-sahabat kepada Sayyidina Utsman.
Pada waktu sahabat-sahabat tanya seperti itu para jamaah, Sayyidina Utsman menjawab sebagaimana sabda baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, rumah masa depan kita itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah, adalah persinggahan kita pertama menuju persinggahan menuju akhirat. Jadi persinggahan kita itu banyak. Salah satu di antara persinggahan kita adalah kuburan. Oleh karena itu, apabila berada di dalam kuburan itu selamat, fa inna jaminhu ahadun, apabila salah seorang di antara kita di dalam kuburan selamat karena memiliki bekal yang banyak, karena memiliki amal-amal yang banyak, fama ba'dahu aisaru minhu, kehidupan setelah itu akan lebih mudah kembali. Akan tetapi fa illam yanju ahadun, apabila di dalam kuburan tidak selamat karena tidak memiliki bekal, fama ba'dahu syarrum minhu, setelah itu kehidupannya lebih sengsara kembali. Jadi para bapak, para ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kuburan merupakan stasiun pertama yang menentukan selamat atau tidak orang tersebut nantinya. Makanya saya pernah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu salah satu di antara rumah sakit yang sangat terkenal di Indonesia. 1 tahun pendapatannya itu 15 triliun. Jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 1 tahun pendapatnya 15 triliun. APBD Banyuwangi ini 3, sekian triliun. 3, sekian. Karena corona sekarang ini berubah menjadi 2,6 triliun. Lah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 1 tahun 15 triliun. Salah satu di antara petugas rumah sakit itu ada petugas yang agar supaya orang-orang Islam yang menjadi pasien yang akan meninggal dunia itu dituntun supaya meninggal dunia husnul khotimah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya, barang siapa yang akhir hidupnya, dia mampu membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu di dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada seorang petugas untuk menuntun pasien yang muslim yang akan meninggal dunia supaya dapat membaca kalimat la ilaha illallah. Para bapak, para ibu, para saudara, satu persatu orang Islam yang akan meninggal dunia itu didatangi dan dituntun supaya bisa membaca kalimat la ilaha illallah. Sampai 1000 orang para jamaah dituntun ketika akan meninggal dunia supaya dapat membaca kalimat la ilaha illallah. Ternyata apa yang terjadi? Di antara 1000 pasien yang muslim, pasien ini muslim, di antara 1000 pasien yang muslim ketika akan meninggal dunia dituntun supaya dapat membaca kalimat la ilaha illallah, di antara 1000 orang yang dapat membaca hanya 70 orang. Sementara yang 930 orang tidak mampu membaca. Padahal pasiennya itu muslim. Ini di Jakarta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kira-kira nang Banyuwangi kelendai. Padha bae napa sing? Padha bae napa sing? Jadi di Jakarta ini survei para jamaah. Di antara 1000 orang dituntun agar supaya dapat membaca kalimat la ilaha illallah, yang mampu membaca cuma 70 orang. Sisanya 930 orang
tidak mampu membaca. Mugi-mugi para saudara seluruh yang hadir barokah istiqomah pengajian manakala meninggal dunia mampu membaca dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Moga sarang-sarang maos kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kula jelasaken datang panjenengan sedaya, barang siapa berada di dalam kuburan selamat, kehidupan setelah itu akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau di dalam kuburan tidak selamat, kehidupan setelah itu lebih jelek lagi. Terus kemudian bagaimana informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad orang-orang yang telah meninggal dunia? Para bapak, para ibu, para saudara-saudara yang kami mulia, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maringi penjelasan datang kulalan panjenengan sedaya. Yatba'u mayyita salasatun. Ada 3 hal yang akan mengiringi orang yang meninggal dunia sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 kelompok, ada 3 hal yang mengiringi seseorang ketika meninggal dunia. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya, karib kerabatnya, sanak saudaranya, teman-temannya. Ketika dia meninggal dunia, karib kerabat serta saudara-saudaranya mengiringinya ke kuburan. Kanenten nih kok puji-pujian Jawa ditumbano kereta Jawa roda papat tujuane mlebu gua tanpa bantal. Para bapak, 3 hal, 3 komponen yang mengiringi mayit. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua wa maluhu, harta bendanya, yang ketiga adalah wa amaluh, amal perbuatannya. Fayarji'u isnani, yang 2 itu kembali lagi. Fayarji'u ahluhu wa maluh, keluarganya, harta bendanya kembali lagi. Nyuwun sewu para jamaah, beberapa waktu yang lalu terjadi di daerah Genteng, kira-kira 8 km dari Genteng. Ada orang yang akan meninggal dunia sakit keras. Sakitnya itu bukan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Sementara anak-anaknya itu tidak mau melayani ibunya yang sakit tersebut. Merasa jijik lah, merasa banyak kesibukan inilah itu dan seterusnya. Akhirnya yang memuliakan, menghormati serta ibu-ibunya itu dia pembantunya. Ketika ibunya itu akan meninggal dunia, dia wasiat. Wasiatnya apa? Seluruh harta benda yang dimilikinya, yang mestinya menjadi warisan dari anak-anaknya, harta bendanya itu diberikan semuanya kepada pembantunya tadi itu. Sementara anak-anaknya
ngaplu, tidak mendapatkan apa-apa. Karena ibunya ketika sakit, anak-anaknya tidak mau menghormati, tidak memuliakan ibunya. Itu terjadi di daerah Genteng. Jadi para jamaah ketika mayit itu berada di dalam kuburan, ahluhu wa maluh, ahlinya, keluarganya, harta bendanya pulang kembali. Wa amaluhu, amal perbuatannya yang akan yang abadi akan menemaninya. Makanya tempo hari ada wawancara di RCTI. Wawancara di RCTI ada seorang gadis mati suri. Mati suri itu paran beb. Mati suri itu mati terus kemudian hidup kembali. Riko ngarani mati paran ya. Mati suri ya. Yang penting Riko ngerti maksudnya wis. Ini ada orang meninggal dunia sampai 1 hari 1 malam. Terus kemudian hidup kembali. Walaupun dia meninggal dunia 1 hari 1 malam, rasanya seperti lama sekali. Sehingga dia menceritakan pengalamannya ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia itu, dia berjumpa dengan ibunya yang meninggal dunia sekian tahun yang lalu. Dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang meninggal dunia sekian tahun yang lalu. Terus kemudian orang tersebut mengetahui siapa yang datang, siapa yang takziah, siapa yang ke kuburan, semuanya mengetahui. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, setelah orang-orang ini pada pulang semuanya, ada yang menemani. Kemana saja ada yang menemani. Akhirnya dia itu bertanya-tanya, siapa ya kok menemani saya ini? Akhirnya para jamaah dia tanya, sebetulnya sampean ini siapa? Kok sejak kemarin, sejak tadi menemani, senantiasa menemani saya. Nah, orang yang ditanya itu kemudian menjawab, saya ini adalah sebetulnya adalah amal panjenengan. Jadi amal yang kita lakukan ini di dunia ya berupa amal ibadah seperti ini. Ngaji Quran, baca barzanji, baca simtud duror, sholat berjamaah, seperti amal kegiatan. Tapi nanti pada waktu di dalam kuburan itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, akan menemani sampean kemanapun sampean ketika itu berada. Sehingga kita semuanya dengan amal-amal itu menjadi tentram, menjadi amal dan damai. Para bapak dan saudara-saudara, sampean hidup di dunia sakit, banyak dokter yang mengobati, banyak saudara-saudara yang nyambang, bahkan banyak kawan-kawan yang kadang-kadang memberikan simpati. Tapi ketika kita meninggal dunia dan ketika kita berada di dalam kuburan, terus terang bapak-bapak, terus terang ibu-ibu, ketika itu kita dalam keadaan sendirian. Nah, dalam kesendirian itu manakala kita tidak punya amal yang dapat dijadikan andalan, dewekan temenan dulur-dulur. Ketika sakit betulan kita, ketika sedih betulan kita. Tapi ketika kita punya amal-amal yang banyak, punya amal-amal yang baik yang banyak, insya Allah amal-amal yang baik, amal-amal yang banyak akan menemani orang tersebut berada di dalam kuburan. Itulah sebabnya para jamaah, baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa memperhitungkan dirinya. Kelendi isun iki besok, diperhitungkan dirinya. Kemudian wa alima lima ba'dal maut, dia kemudian melakukan amal. Wa amila lima ba'dal maut, dia melakukan amal semampunya, sekuatnya, bukan melakukan amal sak mau-maunya. Sekali lagi para jamaah, bukan melakukan amal semau-maunya, tapi melakukan amal semampu-mampunya untuk dijadikan bekal dalam rangka menghadapi kematian. Nah, salah satu di antara amal-amal yang banyak para jamaah sekalian yang berbahagia adalah amalan menuju ke masjid.
Di Masjid Baitur Rahman Banyuwangi ini kegiatannya macam-macam. Sedangkan datang berangkat menuju ke masjid ini amalnya sangat luar biasa. Salah satu di antara sekian amal-amal itu para jamaah, ada amal yang namanya kasratul khutuh, langkah yang banyak. Pada suatu ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu memiliki sahabat yang rumahnya sangat jauh, akan tetapi datang ke masjid lebih dulu ketimbang orang-orang yang dekat dengan masjid. Sampai orang tersebut kepingin pindah rumahnya di dekat dengan masjid. Tapi oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kamu jangan pindah dekat masjid, jangan. Justru rumahmu yang sangat jauh dari masjid tersebut, langkah-langkahmu menuju masjid menjadi amal-amal yang sangat luar biasa. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadis yang lain, nyuwun sewu para jamaah, nyuwun sewu para ibu, para sedherek sedaya kami nulya, langkah-langkah panjenengan apakah sholat berjamaah? Langkah-langkah panjenengan apakah sampean mengikuti pengajian-pengajian di Masjid Baitur Rahman ini? Langkah itu, langkah pertama, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali sampean melangkah? Terus kemudian kalau naik sepeda motor, naik mobil, berapa putaran roda mobil itu berputar? Maka setiap roda itu 10 dosa-dosa pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah berikutnya, jadi kalau yang satu tadi dosa-dosa yang diampuni, langkah yang berikutnya para jamaah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa para jamaah amal-amal, khususnya amal-amal menuju ke masjid. Oleh karena itu para bapak, ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pengajian yang senantiasa difasilitasi oleh Masjid Besar, Masjid Agung Baitur Rahman ini, yang dihadiri oleh jamaah yang sangat luar biasa ini, menjadikan jamaah-jamaah semuanya ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.